Dalam beberapa hari terakhir nih, wajah keriput dan rambut putih terus menjadi pembicaraan di media sosial maupun di media mainstream. Perbincangan ini dipicu oleh pernyataan Presiden Jokowi pada acara Gerakan Nusantara Bersatu pada Sabtu 26 November lalu. Acaranya yang menurut Ketua Pelaksana Aminuddin Ma'ruf sebagai ajang temu kangen pendukung setia dengan Presiden Jokowi. Pada acara itu, Pak Jokowi dalam sambutannya menyampaikan himbauan agar masyarakat hati-hati dalam memilih pemimpin yang akan datang. Vokal Belmondo kali ini kita lihat perkembangan setelah kejadian Nusantara Bersatu dan apa saja kritik yang masuk. Bareng saya, Belmondo Scorpio. Pak Jokowi berpesan agar pada pemilu 2024 nanti, masyarakat utamanya para relawan memilih pemimpin mengerti perasaan masyarakat. Pemimpin yang mau turun bersama rakyat, bukan pemimpin yang enak-enak di istana menikmati dinginnya AC. Selain itu, pemimpin yang mau melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan selama ini. Jangan karena kepentingan jangka pendek, kepentingan politik, kemudian lupa tidak ada keberlanjutan, ucap Pak Jokowi. Setelah mengatakan itu, kemudian Pak Jokowi menyampaikan ciri-ciri pemimpin yang baik. Menurutnya, ciri pemimpin yang baik adalah orang yang mau memikirkan rakyatnya, sampai wajahnya pun keriput dan rambutnya memutih. Pernyataan ini menggelinding menjadi bola liar, menjadi perdebatan publik. Sebagian kalangan bergembira karena seolah pernyataan itu menegaskan dukungan Pak Jokowi kepada Pak Ganjar Pranowo yang selama ini digadang-gadang cocok menjadi presiden berikutnya. Sebagian kalangan nyinyir karena Pak Jokowi dianggap sudah mengarahkan dukungannya di saat dia masih menjabat sebagai presiden. Menurut mereka, sebagai presiden seharusnya Pak Jokowi netral. Kalaupun menyampaikan ciri-ciri, bukan terkait ciri-ciri fisik tapi kualitas. Sebagian menanggapi biasa saja, itu hanya sekedar gurauan, tanpa merujuk pada tokoh tertentu. Perdebatan kemudian ramai lagi, setelah PDIP marah dengan acara Nusantara Bersatu itu. Kemarahan PDIP disampaikan oleh sekjen mereka, Hasto Kristianto. Hasto menganggap acara para relawan Pak Jokowi itu tidak berguna bagi rakyat. Menurutnya, kebaikan Pak Jokowi telah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dan bisa menjerumuskan Pak Jokowi. Apalagi, menurutnya kegiatan itu dilakukan di tengah situasi duka masyarakat Cianjur. Hasto juga menduga para relawan mengancam Pak Jokowi. Menurutnya, para relawan mengancam bubar apabila Pak Jokowi tidak mau menuruti permintaan mereka. Hasto juga marah karena para elit relawan itu menjanjikan sesuatu dengan mendeklarasikan 2024 manut Jokowi. Bahkan menggaungkan Jokowi 3 periode. Menurut Hasto, itu tidak sehat bagi pendidikan politik. Pertanyaannya, kenapa PDIP marah? Saya sih menduga kemarahannya karena pernyataan Pak Jokowi pemimpin berwajah keriput dan berambut putih. Kita tahu, selama ini para elit PDIP ingin mengajukan Mbak Puan Maharani sebagai calon presiden 2024. Tapi, dari berbagai isyarat yang ada, Pak Jokowi lebih cenderung memilih Pak Ganjar Pranowo. Ada beberapa alasan. Di samping track record kepemimpinan Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah yang sudah teruji, juga karena elektabilitasnya yang tinggi. Dalam survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Pak Ganjar semakin meninggalkan para kandidat lainnya. Jika 3 nama yang diajukan yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan diperoleh hasil 33,5 untuk Ganjar, 30,1 untuk Prabowo, dan 25,1 untuk Anies. Sementara 11,3% belum memilih. Sementara, jika nama Mbak Puan disertakan dalam survei ini, perolehannya di bawah 3%. Jadi, kalau PDIP kekeh mencalonkan Mbak Puan, maka kemungkinan akan kalahnya besar. Itu mungkin yang tidak diinginkan terjadi oleh Pak Jokowi. Karena kalau itu terjadi,
keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan Pak Jokowi bisa berhenti. Pak Ganjar memang alternatif yang paling realistis. Di samping karena selama ini Pak Jokowi dan Pak Ganjar sudah terlihat kedekatannya. Pak Ganjar pun selama ini dalam beberapa pertanyaannya menyatakan pentingnya keberlanjutan pembangunan. Faktor lainnya, mereka berdua juga berasal dari partai yang sama. Jadi, sebenarnya ada banyak faktor yang seharusnya para elit PDIP merelakan Pak Ganjar sebagai calon presiden yang akan datang. Karena kemenangan Pak Ganjar juga kemenangan PDIP. Menurut saya sih begitu. Bagaimana menurut yang lain? Oh iya, jangan lupa like dan share, subscribe juga channel Geolive dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa lagi pemirsa Geolive.